Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul Saifa, mahasiswa dari kampus IAINU Kebumen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang humas dan protokoler. Yang pertama yaitu ada pengertian humas, fungsi-fungsi humas dan aspek humas, serta komunikasi dalam kegiatan humas. Yang selanjutnya juga ada bab protokoler, meliputi pengertian protokoler, prinsip-prinsip protokoler, dan tugas pokok fungsi humas protokoler. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian humas. Menurut Rex F. Harlow, humas adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga lini komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual, dan kerjasama antar organisasi dan publiknya. Public relation atau humas sering dianggap tumpang tindih dengan kepentingan lembaga untuk memberikan keuntungan. Fungsi humas kadang dianggap juga sebagai fungsi marketing, padahal sesungguhnya tidak demikian. Kalau marketing, singkatnya itu menciptakan hubungan di mana pertukaran terjadi, yaitu kepemilikan berpindah tangan. Sedangkan pada humas tidak langsung bersentuhan dengan marketing, namun keberadaan humas dapat sangat menunjang tingkat penjualan. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan komersial juga memiliki unit public relation atau tenaga spesialis humas. Jadi, seorang humas berfungsi sebagai pertama, menjalin komunikasi yang baik antar organisasi dan publiknya. Kedua, memberikan informasi secara faktual dan objektif terhadap masyarakat luar. Ketiga, humas berfungsi sebagai evaluasi opini-opini publik untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi humas dan aspek humas. Berdasarkan rumusan dari Departemen Penerangan Republik Indonesia, fungsi humas yaitu ada 4. Pertama, melakukan hubungan ke dalam, artinya pemberian pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap internal publik, yaitu karyawan. Kedua, melakukan hubungan keluar, yaitu pemberian tentang informasi segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap eksternal publik, yaitu masyarakat. Ketiga, melakukan pembinaan serta bimbingan untuk mengembangkan kehumasan sebagai medium penerangan. Keempat, menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama kegiatan humas untuk penyempurnaan pelayanan penerangan terhadap umum. Fungsi humas menurut Janalis Janait memiliki 2 fungsi. Pertama, fungsi konstruktif, yaitu humas mendorong untuk membuat aktivitas ataupun kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Kedua, fungsi korektif. Humas dapat mengatasi terselesainya permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Fungsi ini sama halnya dengan suatu penyakit. Ketika orang sudah dalam keadaan sakit, maka upaya selanjutnya adalah upaya mengobati menuju kesembuhan. Setelah kita mengetahui fungsi dan definisi humas, kita dapat mengetahui aspek-aspek di dalamnya. Pertama yaitu ada aspek layanan, yaitu untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses bisnis atau kegiatan perusahaan, juga layanan pelanggan dan dukungan teknis, dengan tujuan menarik pelanggan atau klien dan memeliharanya agar tidak berada di tempat kita. Contohnya, pada perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut. Kedua, aspek komunikasi, yaitu perubahan dengan masukkan aspek-aspek komunikasi atau hubungan dua arah. Definisi humas kemudian masukkan kata-kata seperti reciprocal atau timbal balik, mutual, dan between atau antara. Sehingga pengertian humas sudah mengandung pengertian aksi timbal balik atau interaktif. Contohnya seperti para karyawan akan mengajukan unjuk rasa. Nah, sebelum adanya unjuk rasa tersebut, public relation harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi umpan balik tersebut. Ketiga, aspek kesetiaan, yaitu mempengaruhi pelaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan di mana persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan di mana dia berada.
Contohnya, menjaga suatu rahasia perusahaan oleh pegawai dan karyawan demi kelancarannya perusahaan. Keempat, aspek produktivitas. Secara umum, produktivitas mengandung pengertian perbandingan terbalik antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya atau input yang digunakan. Dapat dikatakan bahwa kinerja sebagai suatu hasil atau output dari suatu proses pelaksanaan tugas akan berpengaruh terhadap produktivitas atau kerja. Semakin baik kinerja seorang pegawai, berarti pegawai tersebut juga semakin produktif atau produktivitasnya semakin meningkat. Contohnya, merancang iklan yang menarik dan inovatif sehingga menarik klien untuk bergabung sehingga dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan. Yang kelima, ada aspek etika dan moral. Dalam era globalisasi yang ditandai munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat atau opini, dan berekspresi terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi, informasi, dan bisnis lainnya, yang mampu menerobos batas-batas wilayah suatu negara, sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya. Contohnya, tidak menggunakan cara atau sistem yang menyinggung klien dalam proses berjalannya perusahaan. Komunikasi dalam kegiatan humas. Public relation merupakan komunikasi dua arah secara timbal balik, sehingga dalam penerapannya, seorang praktisi humas harus mampu menjadikan orang lain memahami pesan yang disampaikan, sehingga tercipta simbiosis mutualisme di antara dua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk pembentukan citra organisasi sehingga kesan yang ditangkap publik adalah kesan yang positif tentang suatu organisasi. Menurut Melvin Sharp, ada 5 prinsip proses komunikasi dalam public relation. Di antaranya, komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas, keterbukaan dan konsistensi terhadap tindakan dan kepercayaan, tindakan yang jujur untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill atau kemauan yang baik. Komunikasi dua arah dilakukan secara kontinu untuk mencegah alienasi atau pengucilan dan membangun hubungan public relation. Kelima, evaluasi penelitian dan lingkungan untuk menentukan tindakan dan penyesuaian yang diperlukan bagi hubungan sosial yang harmonis. Prinsip-prinsip protokoler. Prinsip yang harus dimiliki oleh seorang protokoler adalah: pertama, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan harus sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatannya sebagai wujud pengakuan status dan kedudukan seseorang. Kedua, penghormatan dan perlakuan terhadap lambang-lambang kehormatan NKRI harus selaras dengan kedudukannya sebagai simbol negara atau lambang kedaulatan NKRI, suatu ekspresi bangsa yang beradab. Tugas pokok dan fungsi humas protokoler. Bagian humas dan protokol mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan, yaitu melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah, serta mendistribusikan bahan-bahan penerbit. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan pimpinan pemerintah. Ketiga, melakukan perekaman, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pemerintah. Keempat, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan pemerintah yang membutuhkan pengaturan keprotokoleran. Kelima, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.